Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, mentari pagi bersinar terang, menyapa dunia dengan penuh kehangatan. Tak kenal maka tak sayang, alangkah baiknya kita perkenalan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Muhammad Ataya Safana Elvano sebagai pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan argumentasi secara lugas dan tegas sekaligus menyangga argumentasi yang lawan sampaikan mengenai mosi perdebatan. Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim lawan yang telah mempertahankan argumentasinya dengan baik, akan tetapi berbeda dengan saya yang tidak setuju mengenai mosi perdebatan kali ini. Saya ingin menyoroti bahwa pendidikan yang hanya berfokus pada keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan dengan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Pandangan ini tampaknya mengabaikan beberapa aspek penting yang justru esensial dalam dunia pekerja dan pengembangan individu. Mari kita lihat pernyataan bahwa perusahaan hanya akan menerima pekerjaan yang mampu menyelesaikan masalah. Tentu kemampuan menyelesaikan masalah sangat penting, namun kemampuan ini seringkali berasal dari pemahaman mendalam dan kemampuan analitis yang dipenuhi oleh pendidikan akademik yang kuat. Pendidikan akademik tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir kritis, menganalisis situasi kompleks, dan mengembangkan solusi yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Ini adalah fondasi yang sangat penting diperlukan dalam memecahkan masalah yang kompleks di dunia kerja. Saya ingin mengembangkan lebih lanjut argumen yang menentang pandangan bahwa pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan praktik sosial lebih baik daripada yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Penting untuk diingat bahwa pendidikan kognitif akademik tidak hanya tentang menghafal informasi, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan berpikir yang mendalam dan kritis. Pendidikan akademik memberikan landasan yang sangat kuat dalam berbagai disiplin ilmu yang memungkinkan individu untuk memahami dan menganalisis masalah dari berbagai perspektif. Kemampuan ini sangat penting dalam banyak pekerjaan, terutama yang melibatkan pemecahan masalah kompleks dan pengambilan keputusan yang kritis. Salah satu kekhawatiran terbesar jika pendidikan hanya berfokus pada keterampilan sosial dan praktis adalah resiko bahwa kita akan mengabaikan pentingnya pengetahuan teoritis dan analitis. Misalnya, dalam bidang kesehatan, seseorang dokter tidak hanya membutuhkan keterampilan berkomunikasi dengan pasien, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang anatomi, fisiologi, dan patologi untuk memberikan diagnosis dan perawatan yang lebih tepat. Tanpa dasar akademis yang kuat, kualitas pelayanan kesehatan bisa sangat terpengaruh. Selain itu, pendidikan akademik mengajarkan kita tentang ketekunan dan metode ilmiah yang merupakan keterampilan penting dalam segala aspek kehidupan. Metode ilmiah mengajarkan kita cara mencari bukti, menganalisis data, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan fakta. Keterampilan ini tidak hanya berguna di laboratorium atau kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam membuat keputusan finansial, memahami isu-isu sosial, atau bahkan dalam mengelola bisnis. Jika kita mengesampingkan pentingnya pendidikan akademik dan hanya berfokus pada keterampilan praktis dan sosial, kita juga berisiko kehilangan inovasi. Inovasi seringkali muncul dari penelitian akademik yang lebih mendalam. Banyak inovasi teknologi yang kita nikmati saat ini berasal dari laboratorium penelitian dan universitas, di mana para akademisi bekerja pada teori-teori kompleks dan eksperimen jangka panjang. Tanpa dukungan kuat untuk pendidikan akademik, inovasi seperti internet, teknologi medis yang canggih, dan energi terbarukan mungkin tidak akan pernah terwujud. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan dalam pendidikan. Pendidikan akademik yang kuat memberikan setiap individu kesempatan yang sama untuk meraih pemahaman mendalam dan keterampilan analitis, yang pada akhirnya dapat membuka pintu bagi mereka terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Jika kita terlalu menekankan pada keterampilan praktis dan sosial, kita mungkin hanya memberi keuntungan pada mereka yang sudah memiliki akses ke sumber daya dan jaringan yang baik, sementara mengabaikan mereka yang mungkin memiliki potensi akademik besar, tetapi kurang beruntung dalam hal akses.
Di samping itu, pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik juga mempersiapkan individu untuk berbagai perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dunia bekerja berubah dengan cepat. Dengan banyak pekerjaan yang ada saat ini mungkin tidak ada lagi dalam beberapa dekade ke depan. Pendidikan akademik yang kuat memberikan individu kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan produktif di masa yang akan datang. Mengabaikan pentingnya pendidikan akademik sama dengan meremehkan kemampuan manusia untuk berpikir secara mendalam dan kreatif. Pendidikan yang baik harus mampu menggabungkan dua aspek keterampilan praktis dan sosial dengan dasar akademik yang kuat. Hanya dengan pendekatan yang seimbang, kita bisa memastikan bahwa individu tidak hanya siap untuk dunia kerja saat ini, tetapi juga mampu berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya dari tim oposisi sangat tidak setuju mengenai mosi perdebatan kali ini. Karena sebagaimana argumentasi yang saya sampaikan merupakan argumentasi yang saya sampaikan secara lugas dan tegas dan merupakan argumentasi yang kuat. Oleh karena itu, tak dapat dipungkiri bahwasanya saya sangat tidak setuju mengenai mosi perdebatan kali ini. Saya Muhammad Ataya Safana Elvano, sekian dan terima kasih.